Salam BKB Emas. Orang tua hebat, baduta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Materi pertemuan pertama yaitu penerapan 8 fungsi keluarga untuk optimalisasi tumbuh kembang anak di 1000 HPK. Fungsi pertama yaitu penerapan fungsi agama. Pertama, mengasuh anak dengan penuh kesabaran. Yang kedua, anak mulai diperdengarkan dengan surat-surat dalam kitab suci. Yang ketiga, mengajak dan mengajarkan ibadah pada anak-anak sejak dini. Yang keempat, mengajarkan doa-doa pendek sesuai agama masing-masing. Yang kelima, dibacakan buku cerita keagamaan. Yang keenam, mengajarkan anak-anak untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Fungsi yang kedua yaitu penerapan fungsi sosial dan budaya. Yang pertama, mengajak anak rekreasi ke tempat terdekat. Kedua, mengajarkan anak untuk cium tangan orang tua. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk mengucapkan permisi jika melewati banyak orang. Yang keempat, mengajak anak untuk makan bersama dengan anggota keluarga. Yang kelima, menemani anak belajar. Yang keenam, menemani anak menonton televisi. Yang ketujuh, mengajarkan anak untuk menggunakan permainan secara bersama-sama dengan temannya. Yang kedelapan, mengajarkan anak untuk menggunakan permainan secara bersama-sama dengan temannya. Yang kesembilan, ayah dan ibu bekerja sama mengasuh anak dan merawat kehamilan. Penerapan fungsi cinta kasih. Yang pertama yaitu membacakan cerita dan dongeng kepada anak. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dengan teman-temannya. Yang ketiga, mempunyai waktu rutin bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama semua anggota keluarga. Yang keempat, membacakan serta mendongeng yang berkisah tentang tolong-menolong. Yang kelima, sering memeluk dan membelai anak. Yang keenam, menatap mata bayi dengan tersenyum. Yang ketujuh, mengasuh anak dengan cinta kasih, yaitu dengan memberikan kesempatan anak untuk belajar yang benar. Selanjutnya yaitu penerapan fungsi perlindungan. Yang pertama yaitu memakaikan anak dengan baju yang aman dan membuat anak terlindungi. Yang kedua, menciptakan lingkungan rumah yang aman dengan selalu memikirkan semua bagian rumah yang dapat memberikan resiko kecelakaan. Yang ketiga, memberikan pengawasan kepada anak ketika bermain. Yang keempat, tidak membentak anak dengan kata-kata kasar. Yang kelima, tidak menakut-nakuti anak. Yang keenam, menanggapi dengan cepat ketika anak membutuhkan sesuatu dan berusaha dapat memenuhi dengan baik. Yang ketujuh, membiasakan anak untuk mengkonsumsi makanan bergizi, mandi dan tidur teratur sebagai bentuk kepedulian anak akan kesehatan dirinya. 8. Mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. 9. Memantau perkembangan dan pertumbuhan anak ke posyandu, puskesmas atau dokter. Yang ke-10, memberikan imunisasi lengkap pada anak. Yang ke-11, memberikan ASI eksklusif sampai anak usia 6 bulan. Yang ke-12, memantau kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan. Yang ke-13, ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi dan tablet tambah darah. Selanjutnya yaitu penerapan fungsi reproduksi. Yang pertama yaitu memakaikan pakaian yang sopan pada anak. Yang kedua, mengajarkan anak cara buang air besar dan buang air kecil serta cara membersihkannya. Yang ketiga, segera mengganti pakaian dalam anak jika kotor atau basah. Yang keempat, menjaga kebersihan alat kelamin anak. Yang kelima, mengatur jarak kehamilan dan menggunakan alat kontrasepsi. Yang keenam, merencanakan jumlah anak ideal. Selanjutnya yaitu penerapan fungsi sosial dan pendidikan. Yang pertama yaitu memuji setiap usaha yang telah dilakukan anak. Yang kedua, mengajak anak bersilaturahmi kepada saudara atau tetangga. Yang ketiga, memberi semangat untuk mencoba kembali jika anak gagal melakukan sesuatu. Yang keempat, melatih anak untuk bermain bersama teman sebaya. 5. Menyediakan alat permainan edukatif. 6. Mengajarkan anak untuk selalu membereskan atau menyimpan kembali mainan ke tempat semula. Yang selanjutnya yaitu penerapan fungsi ekonomi. Yang pertama, mengajarkan anak tidak banyak jajan. Yang kedua, mengajarkan anak menabung. Yang ketiga, keluarga memiliki pendapatan. Yang keempat, suami atau istri memiliki pekerjaan. Yang kelima, keluarga mengatur pengeluaran keuangan. Yang keenam, belanja sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu penerapan fungsi pembinaan lingkungan.
Yang pertama yaitu mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengajarkan anak untuk tidak merusak lingkungan, tidak memetik daun atau bunga. Yang ketiga, mengajarkan anak tidak coret-coret sembarangan. Yang keempat, memanfaatkan lahan pekarangan ditanami sayuran. Yang kelima, memiliki jamban sehat dan septic tank. Nah, itu adalah materi pertama kita dalam pertemuan pertama di BKB Emas. Jangan lupa ya, datang lagi untuk bulan depan di Posyandu Kelengkeng. Nah, jangan lupa juga ibu-ibu untuk ber-KB, karena kita mengingat 4T. Apa itu? Terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu banyak. Nah, itu yang kita cegah agar keluarga kita ceria. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, badutan sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Sampai jumpa.